peserta pelatihan auditor AMI PT Sertifikasi ISO 17024. Sebelum memulai agenda hari ini, alangkah baiknya kita bisa memulai dengan doa terlebih dahulu. Dan doa akan saya pimpin. Mari kita berdoa, dimulai. Doa selesai. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri Bapak Ibu, nama saya Yunike Bintang yang akan memandu jalannya sesi workshop kita hari ini. Selanjutnya, sebagai informasi, beberapa hal yang perlu diperhatikan selama pelaksanaan pelatihan ini adalah Bapak Ibu disarankan untuk selalu on kamera dan juga selalu aktif berdiskusi. Dan nanti presensi akan dikirim melalui chat box di setiap sesinya. Baik, untuk agenda pertama pada hari yang kedua saat ini adalah praktik perencanaan dan pembuatan instrumen evaluasi diri dan PKA bersama Profesor Dr. Burhanuddin Masud. Beliau merupakan guru besar di IPB University dan juga Kepala Laboratorium Bioprospeksi dan Pemanfaatan Lestari Satwa Liar, Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University. Baik Bapak, untuk saat ini kita bersama 38 orang peserta yang berasal dari beberapa institusi, diantaranya adalah Politeknik Transportasi Darat Indonesia, Poltekkes Kemenkes Palembang, Universitas 11 Maret, Universitas Nusa Cendana, Universitas Cendrawasih, Universitas Bengkulu, Universitas Halu Oleo, dan juga Universitas Nusa Bangsa. Mungkin nanti beberapa dari peserta juga bisa mempresentasikan tugas yang sudah dikerjakan sebelumnya. Baik, untuk Profesor Burhanuddin sendiri, apakah sudah siap, Prof, untuk menyampaikan materi? Izin, Prof. Iya, udah, maaf. Ya, Baik, jadi mungkin bisa langsung saja, Ya, Prof, baik. untuk waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Alhamdulillah, pagi ini bisa bersilaturahmi, bisa berbagi semangat dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya muliakan berkenaan dengan pelatihan ya, auditor kami perguruan tinggi ya, dalam rangka berkaitan dengan penetapan standar mutu dan kira-kira apa yang didorong untuk menumbuhkan budaya mutu di dalam pengelolaan perguruan tinggi kita ya, program studi kita dan seterusnya. Sesuai dengan format yang sudah bisa kita lakukan hari ini, praktek ya, evaluasi diri dan audit internal ya, jadi persiapan program kerja audit ya, jadi biasanya penekanannya lebih kepada praktek yang diberikan tugas pada Bapak Ibu sekalian, sehingga saya nanti hanya mencermati dan kemudian memberikan komentar. Tapi prinsip dasarnya kita bahwa dalam siklus pelaksanaan audit atau standar penjaminan mutu internal kita kenal dengan PPE ya, PPE ya, kira-kira ya. Nah, di tengah ini ya, evaluasi ini salah satu tahapan yang harus kita lakukan dalam rangka mempersiapkan ya, dan meningkatkan pelaksanaan mutu pendidikan tinggi kita ya, dan yang mengacu kepada standar pendidikan tinggi, standar nasional pendidikan tinggi kita, perguruan tinggi kita, yang saya kira sudah mengacu kepada 9 standar ya, dan beberapa hari ini terus ada perkembangan-perkembangan berkaitan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian maupun PAN PT ya, berkenaan dengan sistem audit yang dilakukan ya, dalam rangka sekali lagi penjaminan mutu kita. Jadi standar 1 visi misi, standar 2 tata pamong ya, standar 3 mahasiswa, standar 4 adalah SDM, standar 5 keuangan sarana prasarana, standar 6 pendidikan, standar 7 adalah penelitian, standar 8 pengabdian masyarakat, dan standar 9 adalah luaran dan capaian tridharma ya. Saya kira itu sudah dijelaskan di penelitian kemarin, dan hari ini kita coba mencermati praktek yang akan kita lakukan ya, yang sudah Bapak Ibu lakukan dengan penyiapan instrumen evaluasi diri dan program kerja audit ya. Dan jadi fokusnya adalah nanti apa yang Bapak-Bapak bisa sampaikan berkaitan dengan tugas yang diberikan tadi, untuk nanti kemudian kita cermati bersama, diskusikan, dan apa yang bisa saya sampaikan untuk penyempurnaan dan langkah-langkah ke depan berdasarkan apa yang sudah saya ketahui, saya praktekkan selama
menjadi bagian dari anggota auditor maupun asesor ya di PB University ini. Jadi kira-kira itu kerangka kerja kita, praktek kita pada hari ini. Tapi alhamdulillah ya, satu yang ingin biasanya selalu di awal saya sampaikan adalah ada apa yang disebut dengan perubahan paradigma pengelolaan pendidikan tinggi kita, mahasiswa kita, berkenaan dengan era kita sekarang ini. Era kita sekarang inilah era informasi, teknologi informasi, ya, era 4.0 gitu ya, atau menuju kepada 5.0. Jadi salah satu yang saya selalu ingat dan saya sampaikan, paling tidak pada diri saya dan kita semua, berkenaan dengan perubahan situasi itu, maka ada seorang guru besar ya di Korea Selatan dalam satu kesempatan di konferensi di Asia Pasifik pendidikan tinggi khususnya pendidikan tinggi kehutanan, beliau menyampaikan pada era ini kita perlu menguatkan 3 kecerdasan penting ya, di samping kecerdasan pengetahuan, emosi ya, dan sekarang beliau menyampaikan di era teknologi informasi ini hal yang penting adalah penguatan kecerdasan networking kita, networking quotient kita. Nah, dan ini adalah salah satu manifestasi yang kita kerjakan, kita lakukan melalui pelatihan yang menggunakan teknologi ini adalah penguatan kecerdasan networking kita. Ya. Yang kedua, beliau menyampaikan bahwa kecerdasan itu harus diperkuat dengan kecerdasan spiritual. Ya, saya mengelaborasi itu bahwa kalau kecerdasan networking antara lain kita kuasai teknologi IT, maka kemudian berikutnya harus diperkuat dengan teknologi atau kecerdasan spiritual. Tanpa kecerdasan spiritual, maka fenomena yang kita dapatkan adalah orang menggunakan teknologi intelijen, teknologi informasi ini untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi norma. Fenomena yang kita sebut dengan pinjol, membuli orang menggunakan teknologi IT-nya. Ya, dan yang ketiga adalah tanpa itu dikuat dengan paling tinggi adalah apa yang disebut dengan love, cinta, mahabbah. Nah, inilah yang harus kita tanamkan dan kuatkan pada diri kita dan mahasiswa kita berkaitan dengan fenomena situasi kita kekinian, dan itu merupakan sebuah instrumen kita dalam proses pembelajaran di pendidikan tinggi. Sehingga saya selalu juga sampaikan di banyak kesempatan mahasiswa paling tidak untuk mengintrospeksi saya, kita bisa memperkuat apa yang kita kembangkan dengan multi kecerdasan. Yang 3 hal penting ini menjadi sesuatu yang harus kita kecerdasan networking, jejaring kerja kita, kecerdasan spiritual, dan love, cinta, menuju ke makom yang tinggi. Kira-kira begitu ya. Nah, oleh karena itu mari kita cermati ya, sesuai dengan penugasan yang telah diberikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk penyiapan instrumen evaluasi diri dan program kerja audit. Kami persilakan siapa yang duluan untuk mempresentasikan hasil tugasnya, untuk nanti kita cermati bersama apa yang bisa saya komentari, saya bisa sampaikan masukan berkenaan dengan angka itu. Ya. Sekali lagi bahwa kita ini Bapak Ibu sekalian dan saya semua, kita semua yang menjadi asesor dan auditor ya internal adalah unsur penting di dalam rangka mendorong tumbuh kembangnya budaya mutu di dalam pengelolaan tinggi kita. Ya, dan itu alhamdulillah ini PB sudah jalankan. Saya ikut 15-20 tahun yang lalu menjadi bagian dari auditor internal dan asesor itu dalam rangka ini. Sampai hari ini kita terus lakukan upaya-upaya untuk melakukan evaluasi diri dan kemudian audit internal untuk terus menjamin agar proses peningkatan mutu itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu pengantar dari saya tidak menyiapkan itu Mbak Nike. Tapi kira-kira kerangkanya kemarin sudah Pak Woni sudah sampaikan, kira-kira begitu. Ini kerangka kerjanya untuk menyiapkan evaluasi diri. Tapi prinsip dasarnya adalah kita menyiapkan evaluasi sebagai bagian dari instrumen untuk melihat apa yang kita sudah capai, apa yang belum kita capai, dan kemudian dengan begitu akan dilakukan upaya perbaikan dan tingkatan. Kira-kira itu yang saya sampaikan, sehingga prinsip akurasi terdokumentasi menjadi sangat penting di dalam proses penjaminan mutu. Saya pikir itu pengantar dari saya. Kami persilakan mungkin Pak Abdul Muthalib mungkin duluan. Ini yang lain dulu Pak. Yang lain dulu, monggo. Bu Selenia, yang saya tampak di wajah ini. Pak Supianto, Pak Bu Selenia, monggo silakan. Kita saling belajar aja, nih memperkuat aja apa yang Bapak itu kemarin sudah Pak Woni sudah menyampaikan ya,
Rangka kerja dari penyiapan evaluasi diri, kemudian program kerja audit. Nah, dengan tugas kemarin, kalau saya kira, monggo silakan. Bu Selenia, kalau mau, monggo silakan. Ya, baik. Saya buka filenya dulu ya, Pak ya, sebentar. Monggo silakan, silakan. Evaluasi diri, habis itu nanti PKA-nya ya, PKA-nya. Ya. Oh, kalau mulainya dari PKA dulu atau evaluasi diri dulu ya, Pak ya? Evaluasi diri, evaluasi diri. Oh, oke. Kebalik berarti kemarin. Bentar, Kak. Kemarin itu. Dari evaluasi diri, kemudian nanti kita tetapkan apa yang perlu menjadi fokus di dalam program audit. Kerja audit. Saya juga dulu boleh, monggo, silakan, bisa aja, silakan. Ya, izin Pak, untuk yang evaluasi diri, karena kemarin kan untuk tugas program kerja kan dibagi per orang satu sub ya Pak ya, satu kriteria. Jadi untuk evaluasi diri ini saya fokuskan pada program kerja yang saya buat gitu Pak. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Pak ya? Ibu sampaikan yang nilai tertinggi dan nilai terendah atau sedang aja. Tinggal semua nggak apa-apa. Jadi saya hanya melakukan evaluasi hanya untuk yang kriteria C64FB ini Pak, yang penilaian pembelajaran. Ya. Ya, jadi ya baik Pak. Jadi untuk evaluasi diri di bagian ini pendidikan ya Pak ya. Bagian pendidikan khususnya di kriteria C6 untuk yang proses masuknya penilaian ya. C6 yang untuk penilaian pembelajaran yang bagian B. Nah, di bagian B ini disebutkan bahwa pelaksanaan penilaian terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Kemudian untuk yang instrumen penilaian itu terdiri dari penilaian proses dalam bentuk rubrik dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Nah, dari kriteria atau ketentuan ini Pak, saya jadi saya agak bingung nih Pak, ketika saya exercise ini, saya bingung apakah PKA dulu atau evaluasi diri dulu, karena kan di sini di evaluasi diri kan kita menilai Pak, skor kita berapa gitu ya. Nah, jadi kemarin saya PKA dulu Pak, saya PKA dulu, kemudian saya mengumpulkan data, nah dapatlah nilai 2,92 ya. Kategorinya masih cukup. Nah, di sini di alasannya ini untuk Nah, jadi kemarin itu di PKA kan ada data-data yang harus saya kumpulkan untuk melakukan penilaian ya Pak ya. Jadi tahap langkah-langkah kerja yang harus saya lakukan untuk evaluasi kan nyambungnya ke evaluasi diri ya Pak ya. Nah, itu jadi dokumennya ada pengumpulan dokumennya RPS, kemudian panduan penilaian pembelajaran perguruan tinggi, kemudian dokumen hasil penilaian mahasiswa. Itu sudah cukup Pak, 100%. Maksudnya terpenuhi, ada dokumen RPS, semua mata kuliah ada untuk semester. Saya ambilnya contoh kasusnya di semester 5 tahun yang berjalan ini Pak, 2025-2026. Jadi itu dokumen RPS ada, panduan penilaian pembelajaran perguruan tinggi ada, dokumen hasil penilaian mahasiswa ada, sampai dengan UTS kemarin. Kemudian yang kurang adalah kontrak perkuliahan. Nah, untuk kontrak perkuliahan ini masih terkumpul hanya kurang dari 20% ya, kira-kira 15%. Kemarin saya tanya tenaga di prodi, staf prodi, jadi itu masih kurang dari 20%. Kemudian dokumen bank soal dan jawaban ini hanya soal saja Pak yang dikumpulkan. Jadi dari prodi itu hanya meminta dosen untuk mengumpulkan soal. Nah, itu sudah terpenuhi untuk setiap mata kuliah itu 100%. Hanya saja untuk yang pengumpulan jawabannya itu belum difasilitasi. Dalam arti ketika dosen diwajibkan untuk mengumpulkan soal, itu
Ada linknya Google Form-nya atau Google Drive ya kalau salah Google Drive kita diminta untuk mengumpulkan di link tersebut. Nah, tetapi untuk jawaban soal itu tidak difasilitasi sehingga saya melakukan pembobotan nilai totalnya itu 73. Jadi sedangkan untuk kriteria ini itu nilai dia memenuhi untuk skor 4 itu adalah 75% sampai dengan 100%. Begitu, Pak. Oke, ya. Ya, prinsipnya dievaluasi diri ya betul, melihat dokumen-dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa implementasi dari standar ini sudah terpenuhi. Antara lain kan itu yang berkaitan dengan evaluasi ya Bu ya. Ada beberapa bentuk evaluasi yang bisa dilakukan. Jadi bisa nanti atau nanti argumentasinya nanti di kolom kolom evaluasi diri akar penyebabnya bisa ditulis juga untuk memastikan bahwa kira-kira ini yang perlu diverifikasi ya, dilihat dalam kaitannya auditinya atau lembaga program studinya bisa mencek itu ya. Silakan mungkin kalau lanjut PPKA-nya boleh juga untuk PKA-nya. Ya. Sudah terlihat, Pak? Ya, nah. Di Ya. screenshot sedikit mungkin bisa. Sudah? Sudah, oke, silakan ya, bisa. Ya, jadi ini judulnya Form 2B ya Pak. Jadi saya tidak mengubah format template-nya, hanya untuk saya ubah yang di Politeknik ini. Nama universitasnya, perguruan tingginya, Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD. Kemudian saya melakukan program kerja audit mutu internalnya untuk program studi Sarjana Terapan Transportasi Darat. Kemudian auditinya Ketua Prodi Sarjana Terapan Transportasi Darat Indonesia. Benar nggak Pak ya? Ketua Prodinya yang diauditi ya tadi? Ya bisa gitu, tapi ininya kan prodinya prinsipnya ya. Jadi prodi ya. Harusnya pakai ketua atau tidak nih Pak? Nggak usah juga nggak apa-apa. Oke. Prodi aja ya kan kita melalui prodi. Iya. Kemudian, oke silakan terus Bu. Ya, ruang lingkupnya adalah semester 5 tahun tahun akademik 2025 sampai 2026. Jadi saat ini sih sedang UAS ya Pak ya, jadi terakhir. Ya. Kemudian kriteria yang dinilai yaitu adalah C6 4F, yaitu penilaian pembelajaran yang poin B. Nah, jadi berdasarkan kriteria tersebut, maka tentatif audit objektifnya adalah program studi belum melakukan pelaksanaan penilaian dengan menggunakan teknik dan instrumen penilaian yang meliputi teknik observasi. Jadi dari evaluasi diri saya copy ke sini, Pak. Ya. Ya. Kemudian ada instrumen penilaian juga. Kemudian bukti sahih yang menunjukkan pelaksanaan penilaian belum memiliki kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% sampai dengan 100% dari jumlah mata kuliah. Jadi kan semester 5 ada berapa mata kuliah, kemudian dievaluasi apakah penilaian pembelajarannya sudah sesuai dengan teknik dan instrumen penilaian tersebut gitu. Kemudian tujuan auditnya adalah memastikan program studi telah melakukan pelaksanaan penilaian dengan menggunakan teknik dan instrumen penilaian, serta terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75-100% dari jumlah mata kuliah. Ya. Ini uraian langkah kerjanya. Yang pertama, dapatkan dokumen RPS, kemudian dapatkan dokumen panduan penilaian pembelajaran dari perguruan tinggi atau prodi, kemudian dapatkan dokumen kontrak perkuliahan atau rencana penilaian,
Yang keempat, dapatkan dokumen hasil penilaian mahasiswa. Ini dosen pasti mengumpulkan setiap UTS atau UAS. Kemudian dapatkan bank soal dan kunci jawaban. Nah, setelah mendapatkan data dukung semua ini, kalau tadi kan dievaluasi saya hanya menilai secara kuantitatif. Ya. Nah, kemudian nanti di poin 6 ini masih checklist ya Pak ya. Di poin 6 itu masih checklist dokumennya apa saja yang belum lengkap. Nah, di poin 7 itu baru melakukan asesmen atau pengujian ya Pak ya. Apakah penilaian pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran sesuai standar tadi, sesuai dengan teknik dan instrumen penilaian yang ada di evaluasi tadi. Ya. Kemudian setelah itu baru dibuat hasil pengujiannya seperti apa dan kesimpulan yang dituangkan ke dalam kertas kerja audit. Ya. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Ya. Baik, saya kira iya, hanya mungkin ada sedikit yang itu ya. Jadi di tingkat itu memang kita bisa menggunakan istilah asesmen, tetapi tidak sampai pada tingkat asesmen. Asesmen artinya melakukan penilaian, lebih kepada mencek kesesuaian pada tingkat audit ya. Program kerja audit kan kita melakukan mencek kesesuaian antara standar dokumen yang ditetapkan dengan implementasinya ya, atau tadi ya, dalam konteks sistem penilaian yang tadi soal-soalnya apa ya, di dalam RPS atau kontrak pembelajaran tadi Ibu sudah sampaikan, itu juga sudah disampaikan misalnya soal pembelajaran berkaitan dengan proses berjalan ya, itu apa yang dituangkan di situ masuk ya. Kalau nanti ada UTS, ada UAS soalnya ya, bentuk soalnya kayak apa dan bentuk-bentuk penilaian yang bisa dikembangkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jadi saya kira secara keseluruhan sudah oke gitu ya. Jadi nanti kita mengkonfirmasi, bisa aja dari seluruh mata kuliah ada 75 sampai 100% ya. Nah, pada batas tertentu bisa aja kita lakukan wawancara ya dengan dosen berkaitan dengan bentuk penilaian yang dia implementasikan untuk mengkonfirmasi kesesuaian antara apa yang sudah ditulis di dalam dokumen RPS-nya maupun kontrak belajarnya dengan implementasi. Intinya Pak Bu ya. Jadi saya kira apa yang ditulis ini memang dicek tadi, termasuk bentuk-bentuk soalnya, verifikasi soalnya dan seterusnya. Jadi kita ya, kira oke. Jadi bentuknya apakah pilihan ganda kah? Misalnya gitu ya, benar salah atau isian ya. Nah, itu juga bisa jawaban singkat dan seterusnya. Itu kalau bentuk-bentuk soal simpel yang bisa dilakukan seperti tadi. Tapi di samping ada semacam portofolio ya, mengikuti langkah itu dan seterusnya, sehingga rekam jejak dari setiap mahasiswa juga bisa dievaluasi. Saya kira itu Bu, terima kasih ya, sudah oke pada prinsipnya sudah itu. Izin Tinggal Pak, nanti apa tadi? Nah, monggo silakan. Ya, itu tadi Pak pertanyaan saya. Jadi apakah kita mulai dengan evaluasi kalau di evaluasi diri kan kita harus membuat skor dulu Pak. Nah, gitu. Apakah mulainya dari situ atau dari sini Ya, dulu Pak yang kalau evaluasi diri kan biasanya dilakukan oleh auditi sendiri ya, tim di auditinya. Hanya kita kan juga bisa auditor, bisa juga asesor, tapi bisa juga menjadi bagian dari auditi kan kita ya Bu. Jadi kita melakukan evaluasi diri tentang apa yang kita lakukan. Kalau evaluasi diri menyiapkan dokumennya, nanti baru auditornya melakukan semacam verifikasi melihat kesesuaian ini tadi dengan antara lain mengacu kepada dokumen evaluasi diri sebagai salah satu acuan. Oh gitu, siap-siap. Ya, siap. Terima kasih Pak. Gitu. Jadi sehingga nanti di sini ada satu yang bagian terakhir Ibu sampaikan, melakukan asesmen tadi sudah itu ya, disesuaikan enggak, tidak penilaian, tetapi mengecek, mengkonfirmasi tadi betul dokumennya, standarnya dengan implementasinya oke atau tidak. Misalnya, jadi tadi kaitan dengan penilaian tadi antara lain kan kita mengkonfirmasi tentang instrumen penilaian, bentuk-bentuk kalau UTS UAS bentuknya kayak apa, ya kan? Juga bisa dilakukan dengan cari portofolio berhubungan dengan output misalnya juga ya. Sekarang kan ada output based learning ya Bu ya, OB ya. Ya, project based learning. Nah, ya itu juga bisa menjadi ukuran. Oh, di dalam proses satu itu di dalam rencana pembelajarannya mereka misalnya menghasilkan apa ini? Menghasilkan buku saku misalnya. Ya, ada buku panduan tingkat kah? Ada melakukan suatu flyer kan misalnya ya. Sebagai instrumen untuk mengukur output yang dihasilkan. Nah, di bidang studi Ibu mungkin berhubungan dengan transportasi darat ya. Apa yang mereka itu kembangkan dan seterusnya. Terima kasih Bu. Ya, insya Allah udah oke. Ya. Hanya ini di kolom evaluasi diri perlu ditulis di akar masalahnya ya. Oh ya. Kira-kira apa. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama Pak. Monggo
Berikut Pak siapa? Baik, mungkin saya yang mulai ya Pak. Oh, ya, monggo silakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Bu Mak, ya. Iya, Silakan Bu. iya. Silakan. Terima kasih Pak. Sudah bisa dilihat Bapak? Belum. Sudah. Di sini mungkin saya mencoba untuk yang nilainya mungkin bukan 4 ya Bapak. Ya. Untuk di sini kan untuk konsistensi analisa SWOT atau analisis lain serta rencana pengembangan, di sini kami memang untuk konsistennya belum mungkin ya Bapak. Jadi di sini penilaian masih saya buat 3 ya Pak. Ya Prof. Dan kemudian di sini juga untuk profil untuk konsisten belum Prof. Jadi untuk jadi masih saya Maaf Bu, itu di program studi apa nih Bu? Saya di program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nusa Bangsa, Prof. Ya. Monggo silakan Bu. Kemudian, nah di sini ada untuk kesesuaian visi misi, saya kira cukup ya, Prof. 3 karena di sini mungkin karena masih untuk saat ini masih belum ke arah unggul ya, Prof. Jadi belum visi misinya masih visi misi yang lama. Jadi penilaian yang saya sampaikan di sini mungkin baru 3, Prof. Kemudian di sini ada keterlaksanaan penjaminan mutu. Memang di kami sudah melakukan sistem penjaminan mutu internal sudah tetap secara akademik, Prof. Tapi non akademiknya belum. Jadi di sini pun saya menuliskan masih 3. Kemudian ada yang mungkin ada di sini ada 2 untuk rekrutmen keketatan seleksi karena di kami mahasiswanya sangat universitas yang kecil itu tentunya ketertarikannya pun masih rendah ya Prof, dan penerimaan rekrutmennya sebentar untuk seleksi dan sebagainya itu masih ketika saya melihat di sini kecukupannya yaitu masih baru cukup lah Prof, belum bisa kami katakan sangat baik atau karena jumlah mahasiswa juga yang kami oleh sedikit gitu ya Prof yang masuk. Kemudian untuk ini mungkin tidak ya Prof, mahasiswa asing belum ada ya Prof, harusnya tidak terus. Kemudian ketersediaan layanan mahasiswa memang ada beberapa kami kewirausahaan sudah mulai, kemudian untuk bimbingan karir itu belum ada Prof. Jadi walaupun baru mulai kewirausahaan, kemudian itu pun masih mengikuti atau mahasiswa masih mengikuti magang sampai ke luar negeri dan sebagainya. Itu baru sampai di situ. Kemudian akses untuk layanan ya masih belum maksimal lah menurut saya ya Prof. Karena kami masih sistem SIMAK yaitu mempergunakan baik skor dan sebagainya itu walaupun ya mahasiswa dari hasil kuesioner yang kami sebarkan memang mereka sudah mulai menunjukkan bahwa untuk layanan kemahasiswaan mulai meningkat gitu loh. Jadi rata-ratanya di sini masih cukup Prof. Kemudian kualifikasi akademik di sini untuk ini masih 2 ya Prof. Kemudian untuk di sini ini sertifikat profesi sebenarnya kami sudah memiliki semua Prof. Tapi untuk yang ke industri dan sebagainya itu yang belum ada. Kemudian untuk jabatan akademik mungkin profesor yaitu masih kurang. Kemudian untuk jabatan akademik seperti kalau rektor kepala sudah ada, tapi untuk doktor untuk di program studi biologi kemarin sudah ada yang lulus gitu ya Prof. Kemudian tapi kemudian mendapat mengikuti tes di PNS Prof, jadi pindah ke BRIN gitu, jadi hilanglah dokter kami gitu ya, seperti dilema yang ada rame yang viral di mungkin sosmed gitu ya. Kemudian ada satu lagi yang sedang mengikuti S3 dan itu pun sudah diterima Prof, jadi keluar juga. Jadi ada 2 dokter yang
satu kandidat itu sudah meninggalkan gitu ya program studi, dan kebetulan termasuk saya mungkin sebentar lagi sudah pensiun. Saya mengikuti ini sebenarnya bukan bukan mewakili universitas, tapi hanya ingin pemahaman tentang AMI itu seperti apa gitu, Prof. Jadi mengikuti secara tersendiri gitu, mandiri ya, Prof. Kemudian sangat teman itu. Iya, Prof, karena menjelang pensiun mudah-mudahan saya bisa memberikan Prof? Psikologi yang bagus. Ya, perubahan lah bahwa ini loh yang harus kita capai, walaupun sekarang masih di kami itu rata-rata seumuran saya, Prof, mungkin 5 tahun lagi sudah pada pensiun, dan itu pun batas maksimal yaitu 5 ya, Prof. Jadi satu memang masih muda, yang masih kami nggak tahu karena ini juga mengajukan untuk sekolah S3, mudah-mudahan masih tidak berpindah gitu ya, Prof. Nah, itulah jumlah yang bisa saya sampaikan. Kalau yang lainnya kecukupan tenaga kependidikan mungkin di sini karena universitas itu ya kecukupannya cuma 5 ya tuh untuk dosen tetap. Kemudian untuk pustakawan administrasi, kalau dilihat administrasi harus D3 itu memang ada yang sudah sarjana, tetapi ada juga yang masih SMA untuk administrasi, termasuk teknisi kami sudah mempunyai S1, kemudian pustakawan juga sudah ada gitu ya. Kemudian itu saja mungkin, Prof, yang lainnya. Saya kira itu prinsipnya gitu, Bu, ya. Jadi misalnya dosen tetap, dosen tidak tetap kan ada rasionya ya. Ya, ada rasionya, kami cukup cuma 5, Prof. Jadi supaya ada clear sebagai catatan itu, nanti di kolom kaitan akar masalah dan rekomendasi nanti Ibu tulis misalnya gitu ya. Kaitan tadi ada dosen tiba-tiba dia pergi pindah. Iya, itu serba salah karena sudah dapat yang lebih baik ya, Prof. Dari universitas juga tidak bisa, termasuk dari yayasan juga tidak bisa ya. Ya mau gimana ya, Prof. Ditulis untuk rekomendasi ke depannya kayak apa yang harus dilakukan. Betul, untuk rekrutmen. Tadi ketatan mahasiswa ya. Iya, masuk. Perlu ada pencatatan. Ya, jadi tahun ini berapa orang, tahun depan baru 3 tahun itu harus Sebelum COVID kami lebih banyak ekstensi, Prof. Tapi setelah COVID kami mungkin menurun ya, Prof. Kemudian sekarang banyak tapi keep banyakan keep, Prof. Ya, jadi saya ingin sampaikan satu bahwa perlu pencatatan ya, dokumentasi begitu menjadi sangat penting karena jejak itu seringkali kelewat, nggak kita tahu tahun lalu berapa orang, tahun ini berapa orang, kalau udah lewat ya, untuk memberikan gambaran bahwa secara grafik kita meningkat atau tidak meningkat. Untuk nanti alternatif solusinya apa? Apakah perlu pola tadi seperti tadi extension kah? Perlu ada kampanye yang lebih itu, promosi yang lebih luas, ada beasiswa apa kira-kira gitu ya, untuk meningkatkan peluang bagi mahasiswa untuk memilih perguruan tinggi kita dan perguruan tinggi. Nah, kalau untuk dosennya gimana, Prof? Kalau misalnya yang keluar seperti itu kan kami juga kurang ini ya, Prof. Ya, berarti apakah berkaitan dengan kepastian jaminan kelayakan hidup ke depan kan, kira-kira itu kan itu ya. Kalau orang oke di sini, yayasannya itu kan misalnya dari sisi yayasan ya. Misalnya alternatifnya ya. Sekarang kan orang harus ada kepastian ya. Iya betul, Prof. Jadi dari pimpinan juga tidak bisa memberikan solusi yang seperti apa. Kemudian hasil pengujian dan dituangkan dalam borang KKA. Itu saja, Prof, yang bisa saya sampaikan. Ya. Baik, cuma roadmap-nya ya, kira-kira gitu ya. Nanti harus ada dokumen tentang roadmap rencananya, ya, berarti nanti data dokumennya akhir ya, untuk nanti berkonfirmasi pada tahun akhir. Apakah dia mengalami sudah terrealisasi mencapai standar yang ditetapkan atau belum misalnya ya. Jadi termasuk luarannya penelitian yang lebih spesifik apa